Bab 8. Cinta petani tampan. Maharani tak mengedipkan matanya sekarang, melihat Sadewa membuka baju atasannya, sehingga memperlihatkan otot-otot perut pria itu terukir seperti roti sobek. Sebuah otot yang menampakkan kalau Sadewa memang tipe pria pekerja keras. Dan terlihat pula buliran peluh mengalir perlahan dari kulit Sadewa kini. Maharani dapat mendengar suara jeritan para gadis-gadis di samping sana. Tanpa sadar ia meneteskan air liurnya sedikit. Ya ampun, ini mah spek model luar negeri. Badan Tommy aja nggak kotak-kotak kayak gitu, yang ada kerempeng kayak triplek. Batin Maharani terpana dengan badan dan wajah Sadewa untuk sejenak. Haha, ayo ketahuan kan. Bejo menggerakkan tangan di depan wajah Maharani sedari tadi. Lamunan Maharani pun buyar. Secepat kilat ia mengusap air liurnya. Apaan sih? Gak usah aneh-aneh deh, ucapnya sambil mencebikkan bibir seketika. Haha, Rani, kalau suka bilang toh, nanti aku komblangin gimana. Dewa jomblo dari lahir, padahal umurnya sudah 21 tahun, celetuk Bejo sambil cengengesan. Oh jadi umurnya 21 tahun, lebih tua berarti dari aku, kenapa dia nggak kuliah ya? Aku nggak nanya tuh umurnya berapa. Maharani bangkit berdiri, melayangkan tatapan dingin pada Bejo. Aku kan cuma ngasih tahu, jangan marah dong cantik. Mau nggak sama Dewa? Di sini dia dijuluki petani tampan sama gadis-gadis di kampung loh. Nggak, aku nggak mau sama Dewa. Lagian dia bukan tipeku tahu. Aku tuh mau cowok yang putih dan mapan. Sergah Maharani. Yakin? Nggak mau. Dewa kan mapan, dia petani di sini punya pekerjaan juga. Maksud aku nggak mau punya pacar petani. Aku mau hidup aku terjamin nantinya. Seru Maharani. Meskipun dia ada rasa ketertarikan pada Sadewa tapi dia tetap berpikir rasional mengenai suami idamannya nanti. Tidak munafik, dia menginginkan hidupnya yang nyaman untuk dirinya dan anak-anaknya nanti. Wah, Rani, jangan memandang pekerjaan seseorang sebelah mata. Kamu nggak tahu aja, Sadewa punya sawah yang luasnya berhektar-hektar milik dia sendiri. Oh satu hal lagi, dia juga punya kebun di desa sebelah. Tanah juga ada, apalagi ya, lupa ingat deh aku. Cerocos Bejo sambil mengingat-ingat apa saja yang dimiliki Sadewa selama ini. Terserah. Aku nggak peduli, mau dia punya tanah berhektar-hektar kek, lumbung padi yang banyak kek, aku nggak peduli. Bejo menggelengkan kepala, melihat sikap Maharani yang ternyata menilai pekerjaan seseorang hanya sebelah mata saja. Nanti kalau Dewa diambil orang lain nangis, celetuknya sambil menjulurkan L1 dah. Ya udah ambil aja, ora urus aku. Ucap Maharani, mendengus sejenak kemudian melipat kedua tangan di dada. Oke deh, kamu mau tahu nggak ada anak Pak RT di ujung sana yang suka sama Dewa sudah lama, gara-gara Dewa menetap di desa dan nggak kuliah. Cewek itu kalau ada hari libur pasti pulang ke kampung. Bejo memajukan bibirnya sedikit, seakan memberitahu wanita mana yang menaruh hati pada Sadewa. Mendengar hal itu perasaan Maharani sedikit terganggu dengan cerita Bejo barusan. Jantungnya membara seketika, entah karena apa. Terserah. Ucap Maharani ketus. Ada apa ini kok ribut-ribut? Tanya Sadewa tiba-tiba. Maharani tergelak, melihat kedatangan Sadewa yang entah sejak kapan berada di sampingnya. Dia memalingkan muka ke sembarang arah sebab tak mampu melihat roti sobek Sadewa yang terlihat seksi sekarang. Hehe, ini bos, tadi Rani bilang sama aku, kalau bos bukan tipe dia. Bejo membuka suara kemudian.
Maharani memutar mata malas ke atas. Jadi tipe kamu yang gimana Rani? Tanya Sadewa, menatap lekat-lekat wajah Maharani. Maharani menoleh, dengan jantung yang berpacu cepat, ia berkata, apaan sih, nanyain hal kayak gitu, udah aku mau pulang. Maharani hendak berbalik namun tangannya dicekal Sadewa seketika. Bagai sengatan listrik, wanita itu semakin salah tingkah. Mau kemana, Rani? Pulangnya nanti saja, pergi sama-sama pulangnya pun sama Bude, sahut Sadewa tanpa sedikit pun berniat melonggarkan cekalannya. Bab 9. Jantung Maharani seakan mau melompat keluar sekarang. Setiap kali berdekatan dengan Sadewa, jantungnya berdetak tak normal. Ish, lepas Dewa. Serunya sambil menyentak kasar tangan Sadewa. Namun, akibat tanah yang sedikit licin Maharani hampir saja terpeleset. Beruntung Sadewa meraih P1 gang Maharani seketika. Dek, dek, dek. Degup jantung Maharani semakin cepat saat tubuh keduanya saling menempel. Maharani dan Sadewa menatap satu sama lain, tanpa mengedipkan mata dan mengabaikan teriakan bejo yang menggema di sekitar mereka. Cie, cie, uhuk, uhuk, kayaknya aku harus pesan tiket ke Mars deh. Celetuk bejo jahil. Maharani segera tersadar. Dengan cepat mendorong dada Sadewa lalu mundur 2 langkah ke belakang. Maaf Rani, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Sadewa ingin memastikan. Aku baik-baik saja kok, jawab Maharani sambil menundukkan muka. Dia tak tahu jika pipinya sekarang merah merona. Sadewa yang melihat wajah Maharani, menyunggingkan senyuman. Rani, kamu duduk di gubuk kecil saja, lihat itu pipi kamu sampai merah gara-gara kepanasan. Kedua mata Maharani membulat sempurna. Tanpa pikir panjang mengangkat dagunya. Matanya berkedip cepat tiba-tiba. Ha, Mira, ucapnya sedikit terbata-bata. Iya. Sadewa menatap wajah Maharani sangat dalam. Hahaha. Merah karena panas, apa karena malu? Bejo menggoda Maharani. Sedari tadi dia sudah bagaikan obat nyamuk di antara Maharani dan Sadewa. Apaan sih? Ya karena panaslah, masih ditanya lagi, protes Maharani cepat. Udah aku mau ke sana. Detik selanjutnya ia langsung membalikkan badan kemudian melangkah cepat, mendekati gubuk kecil di dekat sawah. Di sisi lain, tepatnya di samping sawah, dari kejauhan para gadis-gadis desa yang memperhatikan apa yang terjadi di hadapan mereka barusan. Siapa tuh cewek? Tanya seorang wanita berpakaian kebaya modern dan rok pendek sebatas lutut. Rambutnya dikepang 2 memanjang ke bawah. Mimik mukanya terlihat sangat masam kala melihat interaksi antara Sadewa dan Maharani tadi. Dengar-dengar sih, keponakannya Bude Sri, kemarin baru datang dari Jakarta, kayaknya liburan di sini mawar, jawab Sari, teman di sampingnya. Kurang ajar dia. Berani-beraninya dia dekatin Dewa. Dewa itu pacar aku, ucap Mawar dan mengangkat dagu angkuh sambil melipat tangan di dada. Pacar? Astaga Mawar. Kamu demam atau apa? Setahu aku Dewa nggak pernah mau ngomong sama kamu selama ini. Kapan pacarannya? Jawab Sari kebingungan. Mawar menoleh. Melototkan mata pada Sari. Diam deh. Walaupun dia nggak pernah mau ngomong sama aku. Sejak Dewa masih jadi embrio, dia udah jadi pacar aku. Paham. Sari membalas mendengar perkataan temannya itu, dengan menghela napas kasar. Siapa namanya? Tanya Mawar lagi dengan tangan terkepal kuat saat melihat Sadewa mengambil topi Maharani di depan sana. Siapa ya? Lupa-lupa ingat aku.
Sari tampak mengingat-ingat informasi yang ia dapatkan dari ibunya tadi pagi kala ibunya bercerita ada keponakan Bude Sri yang sangat cantik dan ramah datang liburan ke desa. "Cepatan Sari, lemot banget sih kamu," bentak Mawar sambil menatap tajam Sari. Ayam 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 ayam." Sari sampai latah-latah sejenak, mendengar suara Mawar yang melengking nyaring. Mawar mendengus kasar. "Namanya Maharani kalau nggak salah aku," ucap Sari sambil mengelus pelan dadanya. "Maharani." Mawar bergumam pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari depan, melihat Maharani tengah melompat-lompat kecil ingin meraih topinya yang diangkat Sadewa ke udara. "Awas kamu, aku akan kasih kamu pelajaran karena udah berani dekatin dewaku." Seringai licik terukir jelas di wajah Mawar sekarang. "Pelajaran apa Mawar? Matematika apa bahasa Indonesia?" tanya Sari penasaran sebab dia mendengar ricauan Mawar dari tadi. "Nggak usah banyak tanya deh." Mawar melototkan matanya ke arah Sari seketika lalu melenggoskan wajahnya ke depan. Memperhatikan lagi interaksi antara Maharani dan Sadewa. Sore harinya, sekitar pukul 4 sore, matahari mulai meredup perlahan-lahan di atas langit. Bude Sri memutuskan untuk menyudahi kegiatan membajak sawahnya. Ditambah lagi dia melihat Maharani nampak menahan kantuk, menunggu mereka sedari tadi. "Ayo kita pulang, besok lanjut lagi, Dewa." Bude Sri tersenyum tipis pada Sadewa. "Iya Bude, kasihan Rani dari tadi ngantuk." Sadewa memakai lagi pakaian yang dibukanya tadi. "Cie, Cie, Cie perhatian nih Ye." Bejo menyenggol lengan Supri sedikit. "Kayaknya ada yang lagi berbunga-bunga nih, hihi." Supri cekikikan sesaat. Sadewa hanya senyum-senyum sendiri mendengar godaan Supri dan Bejo. Bude Sri pun ikut tersenyum tipis. Ya udah Bude duluan ya," ucapnya lalu melenggang pergi meninggalkan ketiga pemuda tersebut. "Rani, ayo pulang Duk." Bude Sri menepuk pelan pipi Maharani, yang saat ini duduk di gubuk dalam keadaan setengah sadar. Sepertinya dia tertidur dari tadi. Maharani mengerjap-erjapkan mata saat pipinya disentuh Bude Sri. "Udah selesai Bude?" tanyanya sambil menguap lebar. "Udah, yuk kita pulang." Bude Sri mengulurkan tangan bermaksud membantu Maharani untuk bangkit berdiri. Maharani meraih tangan Bude dan menggenggam erat. Akhirnya, "Udah yuk Bude, Rani lapar lagi hehe." "Tuh kan, makanya tadi Bude suruh kamu makan banyak, kamunya malah bilang diet, lain kali kalau mau makan, makan aja apa yang ada di dapur," cerocos Bude. Maharani malah menyengir, hingga menampakkan gigi-gigi putihnya berjejer rapi. "Hehe, malam ini Rani mau makan singkong rebus, Bude." "Iya? Nanti Bude masakin, ayo kita pulang dulu, biar Dewa sama teman-temannya beresin sisanya." Maharani mengangguk pelan lalu mengikuti langkah kaki Bude Sri keluar dari hamparan sawah. Sesampainya di rumah, Maharani dan Bude Sri langsung membersihkan badannya secara bergantian. Setelah itu mereka memasak di dapur bersama-sama. Tak lupa pula Bude Sri mengajari Maharani untuk memasak, setelah melihat cara memasak Maharani yang masih amburadul tadi siang. Dia ingin Maharani menjadi wanita yang serba bisa dan mandiri serta tidak bergantung dengan seorang nantinya. Bude Sri beruntung Maharani mau mendengarkannya dan tak membantah kalau dia ajari. Selesai memasak, keduanya langsung menyantap makan malam bersama. Tepat pukul 7 malam, Bude Sri meminta tolong pada Maharani untuk mengantarkan singkong rebus ke rumah Sadewa. "Rani, Bude minta tolong ya antarkan ini ke rumah Dewa untuk ibunya,"
ucap Bude Sri sambil menyodorkan piring yang di atas tutup daun pisang. Apa ini Bude? Tanya Rani, penasaran. Lalu mengambil piring dari Bude Sri. Singkong rebus. Harus sekarang Bude. Maharani menggaruk lehernya sejenak, mengingat jalanan di pedesaan tak ada lampu penerangan di sepanjang jalan. Iya, ini ada senter biar kamu bisa lihat jalannya. Bude Sri mengambil senter di atas meja lalu memberikan pada Maharani. Oh syukurlah, Rani pikir nggak ada senter, hehe. Maharani sedikit lega karena ada senter agar dia bisa melihat jalan di malam hari. Tenang Rani, di kampung aman-aman kok jam segini, lagian pemuda-pemudi kadang mereka ngumpul-ngumpul di depan rumah, apalagi di rumah dewa tuh kadang ramai, ucap Bude Sri. Hehe, oke Bude. Rani mah kagak takut hantu Bude, adanya takut sama manusia, kadang manusia bisa sama kayak hantu kelakuannya, di Jakarta mah banyak hantu berwujud manusia Bude. Bude Sri tersenyum, melihat keberanian Maharani. Iya, kamu masih ingatkan rumah dewa yang tadi kita lewati pas pulang? Masih dong Bude, walaupun nilai Rani jelek-jelek, tapi Rani pengingat yang handal, ucap Maharani diiringi kekahan pelan setelahnya. Ya udah, hati-hati ya di jalan, jangan kemalaman pulangnya, kalau mau nongkrong dulu di rumah dewa, silakan. Nggak ah, Rani mau langsung pulang kalau udah antarin titipan Bude, bye Bude. Maharani bergeks pergi dari hadapan Bude Sri. Dengan pelan-pelan Maharani menapaki tanah berwarna coklat gelap itu. Dia menyoroti jalanan lurus itu dengan senter mininya sambil menahan gigil saat udara malam hari menusuk ke kulit pori-porinya sekarang. Seharusnya gue pakai jaket tebal tadi, gumam Maharani pelan tanpa mengalihkan pandangan ke depan. Langkah Maharani terhenti sejenak saat merasa dirinya diikuti dari belakang. Dia memutar kepalanya sambil mengarahkan senter. Dan ternyata tak ada orang sama sekali di belakang. Apaan tuh? Mbak Kunti. Awas saja kalau ganggu gue. Gue smackdown lu. Serunya tanpa takut sama sekali. Lalu dia mulai mengalihkan pandangan ke depan lagi. Akan tetapi, tiba-tiba dari arah samping, terlihat siluet seseorang mengendap-endap di dekat Maharani sambil membawa sebatang balok di tangannya. Baf. Aok. Pekik Maharani seketika. Bab 10. Di sisi lain, sudah 1 jam lamanya, Maharani tak kunjung datang ke rumah. Membuat perasaan Bude Sri tak menentu sedari tadi. Pasalnya jarak tempuh rumah Sadewa tidaklah jauh dari rumah Bude Sri. Ditambah lagi Maharani mengatakan bahwa ia akan segera pulang setelah mengantar makanan. Kemana si Rani? Kenapa perasaanku tidak enak ya, gumamnya pelan. Di teras rumah, kepala Bude Sri celingak-celinguk menanti kedatangan Maharani. Kegelisahan melandanya seketika, apa Maharani bertandang dulu ke rumah Sadewa, entahlah. Padahal dia sudah mengirim pesan pada Sadewa barusan, menanyakan tentang Maharani namun, tak dibalas Sadewa sampai sekarang. Karena tak mau menerka-nerka Bude Sri memutuskan untuk pergi ke rumah Sadewa, ingin memastikan sendiri. 5 menit kemudian, sesampainya di salah satu rumah yang lumayan besar di desa. Bude Sri menggedarkan pandangan, menelisik keberadaan Maharani di antara pemuda-pemuda yang tengah bermain gitar di halaman depan rumah Sadewa. Kok nggak ada Rani ya? Ucapnya pada diri sendiri. Rasa takut bercampur cemas merasuk ke relung hatinya seketika. Dia pun semakin mendekati para kumpulan pemuda, yang kini menghentikan nyanyiannya, melihat kedatangan Bude Sri. Bude Sri. Sadewa meletakkan gitar di lantai lalu menghampiri Bude Sri. Tumben Bude malam-malam ke sini? Tanyanya.
Itu dewa, Rani nggak ada ya kesini, tadi Bude nyuruh dia antar singkong rebus buat ibu kamu, ucap Bude Sri dengan mimik muka panik. Rani. Nggak ada Bude. Bude yakin Rani tadi kesini. Emangnya dia tahu rumahku? Sadewa merasa ada yang tidak beres. Apalagi melihat gelagat Bude Sri nampak gelisah saat ini. Tahu dewa? Aduh gimana nih? Kemana ya dia? Nggak mungkin dia nyasar. Bude Sri meremas sweternya sejenak. Ada apa Le? Tanya Ajeng menyembul dari balik pintu. Dialah ibunya Sadewa. Wanita berambut pendek dan memakai ciput di kepalanya itu tak sengaja mendengar perbincangan anak dan tetangganya itu. Sadewa menoleh. Ini loh Bu, keponakannya Bude, nggak tahu kemana. Aku mau nyari Rani dulu ya Bu. Oh alah, ya sudah, cari di sana, mau hujan loh ini, semoga nggak kenapa-kenapa dan cepat ketemu. Ajeng pun ikut gelisah dibuatnya. Merasakan dirinya jika di posisi Bude Sri sekarang. Terima kasih Jeng. Wajah Bude Sri terlihat muram. Ajeng tersenyum tipis. Iya Bu, ayo Bude kita cari sama-sama. Sadewa menatap Bude Sri sejenak. Bude Sri mengangguk. Supri. Bejo. Sini kalian. Teriak Sadewa sambil memberi kode melalui gerakan tangan. Supri dan Bejo serta kawan yang lainnya menoleh ke arah Sadewa. Kedua teman akrab Sadewa itu menghampirinya. Ada apa Dewa? Tanya Supri. Rani hilang? Bantu aku cari dia, ucap Sadewa. Hah? Hilang? Lah kok bisa? Bejo melongo mendengar perkataan Sadewa barusan. Udah, nggak usah banyak tanya, cepat suruh anak-anak bantu cari juga, mau hujan ini, aku mau ambil senter dulu ke dalam. Tanpa mendengarkan tanggapan Supri dan Bejo, Sadewa melangkah cepat masuk ke dalam rumah hendak mengambil jaket dan beberapa senter. Meninggalkan Supri dan Bejo yang tengah memanggil teman-temannya. Selang beberapa menit, mereka memutuskan berpencar mencari Maharani. Sadewa dan Bude Sri pun bersama-sama mencari Maharani. Di sepanjang jalan, tak henti-hentinya keduanya memanggil-manggil nama Rani. Rani! Teriak Sadewa sambil menggerakkan senter ke segala arah. Rani! Duk di mana kamu? Bude Sri begitu gelisah, takut terjadi sesuatu pada Maharani. 10 menit pun berlalu, tak ada tanda-tanda Maharani akan muncul. Napas Bude Sri tersengal-sengal karena harus berlari barusan menyimbangi langkah lebar Sadewa barusan. Dia dapat melihat sorot mata Sadewa yang terlihat mengkhawatirkan Maharani. Bude Sri menarik napas panjang sejenak. Matanya melebar, melihat piring plastik dan beberapa singkong di ujung sana berhamburan. Dengan cepat ia berlarian mendekati benda tersebut, ingin memastikan apakah itu piringnya. Sadewa pun mengekori Bude Sri. Ini kan piring Bude, aduh gimana ini? Rani di mana Dewa? Tanpa permisi cairan bening mengalir di kedua mata Bude Sri. Dia benar-benar takut dengan keadaan Maharani sekarang. Perasaan Sadewa semakin kalut juga. Bab 11. Bude, tenang ya, Dewa yakin Rani ada di sekitar sini. Sekarang Bude ke tempat Bejo sama Supri, minta tolong warga di kampung juga untuk bantu cari, Dewa mau cari ke sana. Sadewa menepuk pelan pundak Bude Sri, yang kini tengah terisak pelan. Dengan cepat, Bude Sri menyeka air matanya lalu menatap sendu Sadewa. Iya, Dewa, Bude Sri minta tolong cari Rani ya, sebentar lagi mau hujan, Dewa, kasihan Rani, dia takut kalau ada bunyi guntur, Bude mau ke sana dulu, ucapnya dengan suara serak sambil menunjuk ke sisi barat, memperlihatkan Bejo dan Supri serta kawan-kawan sedang mencari Maharani.
Sadewa mengangguk. Iya Bude, tenang aja. Doain ya semoga cepat ketemu. Iya, Bude duluan ya, sahut Bude Sri kemudian berlalu pergi meninggalkan Sadewa sendirian. Selepas kepergian Bude Sri, Sadewa mengedarkan pandangan di sekitar sembari mengarahkan senter. Matanya menyipit seketika saat melihat ada jejak-jejak kaki seseorang di sekitarnya. Dia melangkah maju ke depan lagi, melihat hanya ada satu sendal seseorang yang ia kenal, siapa lagi kalau bukan sendal Maharani. Perasaan kalut bercampur takut menyeruak ke relung hati Sadewa tiba-tiba. Dia menarik napas panjang untuk sejenak, kala melihat lagi ada tanda seperti menyeret tubuh seseorang. Sadewa meyakini kalau itu pasti Maharani. Gawat, kerjaan siapa sih? Semoga saja Rani nggak kenapa-kenapa, gumamnya pelan tanpa menghentikan gerakan kaki, mengikuti tanda tersebut yang sekarang mengarah ke hutan. Sadewa mendongakkan wajah sejenak saat mendengar suara guntur berkilat-kilat menyambar di atas sana. Siai, mana mau hujan lagi? Umpatnya kesal. Tak mau membuang banyak waktu dia pun berlari ke sisi hutan belantara. 5 menit kemudian, napas Sadewa tersengal-sengal. Dia berhenti sebentar, meraup udara di sekitarnya karena hampir saja kehabisan bernapas. Sadewa tak tahu seberapa jauh ia melangkah. Kini ia menebak jikalau dirinya sudah di tengah-tengah hutan. Hal itu dapat ia lihat dari suara air dan bunyi binatang yang bersenandung kuat di gendang di telinganya. Jedar. Sekali lagi bunyi guntur terdengar, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sadewa berdecak kesal sebab jejak tubuh orang diseret tak ada lagi. Rani. Panggil Sadewa setelahnya berharap Maharani ada di sekitarnya sekarang. Berulang kali pria itu memanggil-manggil nama Maharani. Rani. Kamu di mana? Teriak Sadewa dengan sangat nyaring, hingga membuat penghuni hutan sedikit terganggu dengan kehadirannya. Ark, di mana sih? Sadewa tak menyerah. Dia kembali menyusuri hutan tersebut hingga tak menghiraukan lagi keadaan kakinya yang tergores rumput-rumput tajam di hutan. Rani, ini aku Dewa, panggil Sadewa dengan buliran keringat menetes dari keningnya. Semoga saja Rani nggak kenapa-kenapa. Monolog Sadewa sambil mengitari di hutan, masih mencari keberadaan Maharani. Tes, 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 tes. Dari atas langit air hujan turun deras menerpa tubuh Sadewa seketika. Dia kalang kabut, tak mengira air hujan akan turun akan sangat deras. Saat ini tubuh Sadewa basah kuyup. Dalam kegelapan malam, dibantu dengan sinar lampur senter Sadewa menerobos hutan tersebut lebih dalam lagi hingga akhirnya ia sampai di air terjun yang jarang didatangi penduduk setempat. Ahak! Kaki Sadewa terkilir saat hampir saja terpeleset karena batu yang ia pijaki di sela-sela air terjun begitu licin. Rani! Panggil Sadewa lagi sambil mengusap cepat wajahnya sebab derasnya hujan menghalangi penglihatannya. Sial! Umpat Sadewa saat senter tiba-tiba meredup. Secepat kilat ia menepuk-nepuk senter lalu benda mungil itu kembali menyala. Langkah kaki Sadewa terhenti saat melihat sendal lagi milik Maharani. Dia melebarkan mata sebab letak sendal di dekat jurang. Tanpa pikir panjang Sadewa mendekati tebing jurang tersebut. Sadewa berhenti tiba-tiba di tepi jurang lalu mengarahkan senter ke bawah sana, hendak mencari Maharani. Kedua mata Sadewa membola sempurna kala di ujung sana melihat Maharani tergolek tak berdaya di dekat pohon dengan keningnya yang berlumuran darah. Rani! Teriak Sadewa. Kemudian melihat keadaan sekitar hendak turun ke bawah sana. Sadewa merasa lega, melihat ada celah untuk dia jalan ke bawah sana. Selang beberapa menit, berkat tekadnya,
pria berlesung pipit itu berhasil turun. Dengan hati-hati ia berjalan di tanah kuning, hendak menghampiri Maharani. Rani. Sadewa menyentuh wajah Maharani. Astaga, dingin banget. Rani, bangun, ucap Sadewa harap-harap cemas sambil memeriksa denyut nadi di leher Maharani, yang ternyata masih berdenyut namun, lemah. Jangan tinggalin Rani. Lirih Maharani seketika dengan mata terpejam. Sadewa tertegun sejenak. Aku nggak akan ninggalin kamu, ucapnya sambil berusaha menggendong Maharani dengan posisi Maharani di belakang tubuhnya. Pokoknya jangan tinggalin Rani, Mami. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Maharani berucap pelan. Kini di tengah-tengah guyuran hujan lebat, wanita itu menangis dalam diam. Hati Sadewa begitu sakit saat mendengar suara isakan tangis Maharani. Dia dapat merasakan tubuh Maharani bergetar pelan sekarang. Dia menoleh ke belakang sejenak, melihat Maharani bersender di pundaknya. B1 bir mungil itu terlihat sangat pucat sekarang. Rani bertahanlah, ucapnya, walau tahu Maharani tak dapat mendengarnya sekarang. Hujan semakin bertambah deras. Pria itu menggigil kuat saat sensasi dingin menyelimuti tubuhnya sejenak. Setelah merasa aman, dengan hati-hati Sadewa kembali naik ke atas. Senter yang ia pegang di sebelah tangan kanannya tak diturunkannya sedari tadi. Sesampainya di atas, ia merebahkan Maharani di tanah terlebih dahulu, karena kakinya keseleo dan luka goresan yang didapatkan tadi membuat dia kesakitan untuk melangkah. Dengan napas tersengal-sengal Sadewa terduduk di dekat Maharani kemudian meraba lagi pipi wanita itu. Rani, I love you. Masih sempat-sempatnya Sadewa mengungkapkan perasaannya pada wanita yang berhasil memporak-porandakan hatinya itu. Tanpa sadar dia menyunggingkan senyum tipis. Tapi kamu udah milik orang lain, Raut wajah Sadewa seketika berubah dalam hitungan detik. Rani. Dewa. Samar-samar terdengar suara orang-orang di ujung sana. Sadewa pun menoleh ke sumber suara. Kok mirip suara ibu? Aduh, ucapnya sambil terlatih-tatih bangkit berdiri. Tanpa pikir panjang, Sadewa menggendong Maharani lagi namun kali ini pria itu membawa tubuh pujaan hatinya dengan posisi bridal style. Ya Allah, Gusti! Teriak Budesri, melihat Sadewa menggendong Maharani di ujung sana. Ajeng menutup mulutnya saat melihat Sadewa dan Maharani menyembul dari balik pohon. Dia dan Budesri melangkah cepat, mendekati Sadewa. Dewa, kamu nggak kenapa-kenapa kan nak? Tanya Ajeng panik. Nggak bu. Sadewa tersenyum tipis sejenak. Kenapa ibu keluar? Di luar dingin. Ibu pulang ke rumah ya, Dewa mau antar Rani ke rumah Budesri dulu. Tapi Dewa. Benar kata Dewa, Jeng. Kamu pulang ke rumah saja, udara malam nggak bagus buat kamu, Jeng. Budesri menatap dalam Ajeng lalu mengalihkan pandangan ke arah Maharani, yang wajahnya pucat seperti kapas. Wanita itu tampak gelisah. Ajeng menatap Sadewa dan Budesri secara bergantian. Baiklah, ibu ke rumah dulu ya. Setelah antar Rani, kamu langsung pulang ya. Iya bu, tenang aja, Dewa langsung pulang nanti. Ajeng mengangguk cepat. Sup, Bejo, antar ibuku ke rumah, aku mau ke rumah Bude dulu. Sadewa meminta tolong pada Supri dan Bejo, yang sekarang tengah memayungi Budesri dan Ajeng. Oke bos. Sahut keduanya serempak. Rani nggak kenapa-kenapa kan bos? Tanya Bejo tak kalah paniknya. Berdoa aja, sahut Sadewa dengan mimik muka khawatir.